Ya, tolong dirapikan dulu atributnya, seragamnya, rambut-rambutnya dirapikan dulu, kerudungnya yang cantik dan ganteng gitu ya, biar enak dilihat. Itu meja sama kursinya tolong dirapikan dulu, diluruskan ya. Ya, terima kasih. Oke, suasana kelas sudah kondusif dan semuanya juga udah kelihatan siap gitu ya. Masih pagi juga semuanya harus semangat. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, saya doakan sehat secara mental dan fisiknya. Karena kalau fisiknya aja yang sehat tapi mentalnya, pikirannya kemana-mana gitu kan gak bisa fokus ya, gak bisa menerima materi pembelajaran hari ini. Oke, semuanya naik masukan ya. Hari ini masuk, saya cek kayaknya lengkap semuanya. Iya. Oh iya, lengkap. Terima kasih informasinya. Oke, jadi semuanya sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, sekarang sudah terlihat tuh ya judulnya apa hari ini. Coba dibaca, siapa yang mau baca? Dibaca, ya silahkan ya, dibaca judulnya dengan pelan, tegas, dan jelas seperti itu. Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penerapan tipografi sesuai media. Jadi sebelumnya kan kita udah belajar tuh ya. Yang pertama kita belajar prinsip desain grafis, unsurnya, terus kita aplikasikan semua prinsip sama unsur ini ke dalam sebuah nirmana. Nah, nirmana ini kan masih ke elemen desainnya ya. Biasanya kalau karya desain grafis itu kan ada teksnya gitu ya. Kayak misalnya kemasan produk, ataupun banner, ataupun cover buku, majalah, itu kan ada teksnya ya. Nah, ini kita belajar teksnya pada pertemuan kali ini ya. Oke, coba diulangi lagi judulnya, biar lebih ingat. Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, kenapa sih kita harus belajar tipografi gitu ya? Apa sih keuntungannya buat kita? Sekarang itu kan tipografi itu kan udah kita jumpai ya. Bahkan masyarakat yang enggak dari jurusan ataupun dari anak multimedianya itu udah tahu apa itu tipografi. Karena sekarang kan apa-apa pakai media gitu ya. Dan media itu pasti nggak luput dari tipografi karena informasi itu juga kita dapatkan dari teks seperti itu. Nah, ini dia manfaatnya. Biasanya kan kalian bikin story Instagram gitu ya. Nah, ini bisa kalian gunakan tipografi dalam story Instagram kayak gini contohnya, bisa dilihat ya. Nah, yang pertama, kenapa sih kita harus pakai tipografi? Yang pertama itu bisa menarik perhatian pengguna. Jadi kalau misalnya kita pakai tipografi sama yang nggak pakai tipografi itu pasti beda. Value-nya di mata audiens itu beda. Jadi kalau value-nya kayak lebih menarik itu pasti lebih tinggi, itu bakal lebih menarik perhatian audiens. Yang kedua, memberikan value dan tone pada brand seperti itu. Nah, biasanya kan ada misalnya nih ya, misalnya kayak brand fashion gitu kayak Celine, Dior gitu kan, fontnya yang dipakai itu kan font yang elegan, modern gitu ya. Nah, beda lagi kalau kalian lihat teks yang ada di logo mie sedap. Nah, itu kan mie Indomie, mie sedap, kayak makanan-makanan gitu kan beda ya. Con sama value-nya tuh kayak beda gitu kan. Kalau makanan kan kayak menggoda, tapi kalau kayak brand fashion itu biasanya memberikan kesan yang elegan. Oh, ini brandnya tuh produk-produk dari brand ini tuh elegan banget kalau dipakai misalnya kayak gitu ya. Itu memberikan tone sama value gitu. Yang ketiga, memudahkan pengguna untuk membaca. Jadi dengan kita tahu tipografi, kita bisa membuat desain yang memudahkan pengguna untuk membaca. Jadi ada urutannya kayak gitu. Mungkin penekanannya pakai ini gitu, seperti itu. Nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kita bahas tentang tujuan pembelajaran. Ingat-ingat ya, kalau tujuan pembelajaran silakan dicatat, silakan diingat karena nanti penilaiannya akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama sampai yang keempat ini adalah aspek pengetahuan. Jadi nanti penilaiannya itu dengan kayak post test gitu ya. Jadi nanti kita di akhir ada post test. Kalian tuh paham nggak sih sama materi hari ini gitu. Terus yang kelima sama keenam itu kita pakai project based learning, yaitu kita buat
kalian semua nanti saya suruh membuat karya tipografi seperti itu. Nah, dan ini projectnya itu kalian boleh bawa ke rumah, ya, pekerjaan rumah gitu lah ya, bisa dikumpulkan di minggu depan. Dan jadi pekerjaan rumah yang kalian buat itu minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan. Dan presentasinya itu kayak singkat aja, jangan overthinking, jangan udah males nih presentasi, biasa aja ya. Presentasinya kayak singkat aja, mungkin ini karya saya, ini untuk bikin story Instagram, tonnya tuh kayak gini, saya pengen menciptakan feelingnya kayak gini, ini kan kayak romansa-romansa gitu, mungkin kayak gitu mungkin. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita menginjak ke materi ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita menginjak ke materi? Belum ada. Oke. Menurut kalian, kalau kalian terlintas di pikiran kalian gitu ya, ada tipografi gitu. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau tentang tipografi ini? Gimana? Iya, silahkan. Seni dalam menghias huruf ya. Bisa jadi, silakan, membuat huruf menjadi lebih menarik. Oh iya, bisa jadi seperti itu. Itu definisinya bisa kita satukan ya sama definisi yang tipografi ini, yaitu teknik manipulasi. Jadi huruf-hurufnya itu kita manipulasi, panjang pendeknya, peletakannya, ataupun bentuk-bentuknya kita manipulasi semenarik mungkin. Tapi jangan cuma menarik aja ya, harus ada jelasnya, harus dengan kejelasan. Nah, dengan mengatur penyebarannya, jadi penyebaran huruf-hurufnya, teks-teksnya itu kita atur pada suatu bidang yang tersedia. Jadi bidangnya itu kayak kanvasnya gitu ya, untuk membuat kesan tertentu. Kesan kan udah saya jelaskan sebelumnya ya, kesan itu dalam memilih elemen, dan font-fontnya itu kita sudah menciptakan kesan. Itu usaha-usaha dalam menciptakan kesan. Jadi pemilihan font, warna itu merupakan elemen yang penting dalam menciptakan kesan. Jadi kalian harus hati-hati ya dalam memilih elemen, font, warna seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah tipografi. Kenapa sih kok bisa ada tipografi gitu ya? Dulu kan itu manusia itu pasti kan ada kegiatan komunikasi gitu ya. Ada kegiatan memberi informasi, ini loh kayak gini. Nah, itu terciptanya sebuah kayak huruf-huruf zaman dulu gitu ya, yang diukir dalam kayak patung relief gitu ya, kayak daun dulu itu buat hidup di situ gitu. Nah, untuk spesifikasi timelinenya itu kayak gini. Nah, ini bisa dilihat ya. Saya nggak menjelaskan satu persatu, saya menjelaskan yang akhir aja karena yang relate banget dengan kehidupan sekarang. Itu kan abad ke-17 itu muncul huruf-huruf sederhana. Huruf-huruf sederhana ini kebanyakan yang dipakai sama graphic designer sekarang itu Montserrat. Nah, itu termasuk huruf sederhana. Ada banyak juga yang lain, nanti kita pelajari. Dan di abad ke-20 ini banyak jenis huruf itu tersedia di internet. Misalnya kayak Google Font, DaFont, kalian bisa cek di situ. Ada banyak pilihan font yang bisa kalian download secara gratis. Ada juga yang free komersil dan ada yang komersil. Kalau komersil itu kalau kalian pakai misalnya buat tujuan dijual ataupun buat banner yang dijual untuk penjualan, itu kalian harus bayar. Tapi ada banyak juga kok yang free komersil gitu. Nah, selanjutnya ini ada prinsip-prinsip tipografi. Ini ada 4 ya, ingat-ingat ada 4. Visibility, yang pertama itu visibility. Visibility itu adalah bisa dilihat. Jadi tipografi itu harus bisa dilihat seperti itu. Yang kedua ada readability, bisa dibaca. Jadi percuma dong kita buat teks tapi nggak bisa dibaca, ya kan? Gunanya teks kan untuk memberikan pemahaman, memberikan bantuan kepada audiens jika dia tidak memahami elemen, misalnya elemen desainnya itu kayak gini. Tapi nggak semua orang tuh bisa memahami ini secara cepat gitu. Jadi kita pakai teks untuk memudahkan audiens dalam memahami karya desain itu. Terus ada legibility kayak kejelasan gitu ya. Terus ada clarity ini kayak menciptakan kesan, dan dari kesan tersebut bisa membuat orang lain paham seperti gimana. Nah, ini untuk evaluasinya, untuk yang nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah tes pengetahuan. Jadi kalian harus kerjakan di sini. Ini kan
sisa waktu kelas ini kan tinggal 30 menit ya. Nah, nomor 1 sampai nomor 4 saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan post test ini sebelum kelas berakhir, oke? Dan untuk yang nomor 5 ini adalah project based learning. Kalian boleh mengerjakan ini di rumah ya. Itu kayak buat tipografi gitu ya, seperti itu. Sekreatif kalian bisa buat bisa buat pakai story Instagram ataupun kayak warung mau desain brand buat misalnya kakak kalian punya restoran atau punya warung atau punya produk yang dijual gitu, gak apa-apa. Saya bebaskan sekreatif kalian gitu ya. Iya, satu aja, cukup satu aja. Kalau misalnya story Instagram ya satu aja, brosur ya satu aja gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk waktu pengerjaannya itu seminggu ya anak-anak ya, seminggu. Jadi minggu depan kalian harus mengumpulkan tugas ini dan kalian presentasikan. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya, presentasinya sebentar aja gitu. Ada yang belum dipahami lagi terkait materi dan terkait yang lainnya? Enggak kan ya, soalnya ini juga udah saya jelaskan semuanya ya. Paham? Oke. Oke, sudah saya cek ya tes pengetahuannya hampir semuanya udah bagus gitu ya, cuma tinggal sedikit-sedikit aja yang masih kurang, nggak apa-apa. Nah, sekarang sebelum kita menutup pelajaran hari ini, lebih baik kita bikin kesimpulan dulu ya. Apa sih kesimpulan materi hari ini? Coba siapa yang berani menyimpulkan? Nanti saya kasih nilai tambahan, silakan. Ya. Iya, bagus, terima kasih. Jadi sekarang hari ini kita belajar tipografi, dan tipografi ini adalah teknik manipulasi huruf ya untuk menciptakan tone sama value ya, value ya, seperti itu. Terus kita belajar apa lagi tadi? Ada prinsip tipografi, ada visibility, terus readability, terus legibility, terus yang terakhir apa? Clarity ya. Terima kasih, pintar, masih ingat ya. Terus ada tekniknya, masih ingat? Yang pertama pakai klasik, yang kedua pakai pahat ya. Terus ada satu lagi ini gaya tipografi, ada serif, ada sans serif, dan ada apalagi satunya script ya. Give applause for us ya. Terima kasih, nilainya bagus-bagus semuanya. Dan juga jangan lupa ya, untuk soal nomor 5-nya itu kan berbasis project. Jadi kalian kerjakan di rumah, waktu pengerjaannya 7 hari atau seminggu. Minggu depan kalian kumpulkan dan dipresentasikan di depan. Sebentar aja, jangan overthinking. Ya ampun, kita harus presentasi ini, gimana ini? Jangan overthinking, jangan udah netting duluan gitu ya. Presentasinya simple aja. Nanti saya kasih formnya, apa aja yang harus disebutkan di presentasi. Misalnya kayak saya pakai warna ini, palet warnanya ini, terus saya pakai font ini, saya menciptakan tone-nya kayak gini. Udah gitu aja ya, simple kan? Oke, ada pertanyaan lagi? Oh iya, untuk aplikasi saya bebaskan ya, kan kita belum belajar Corel atau belum belajar Adobe gitu ya, saya bebaskan. Kalian bisa pakai aplikasi Instagram ataupun pakai aplikasi di smartphone lainnya, itu kan banyak ya, ada Canva, ada Snapseed, terserah kalian ya. Kalau misalnya kalian udah bisa pakai Corel Adobe ya silakan, saya nggak membalas kreatif kalian mau desain untuk produk ataupun untuk misalnya untuk tempat ataupun untuk artis, juga terserah kalian, pokoknya sekreatif kalian ya, saya nggak membatasi. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Oke, saya akhiri. Saya pikir cukup ya untuk materi hari ini, untuk kelas hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan melanjutkan aktivitas masing-masing. Kalau misalnya setelah ini ada guru, silahkan dipanggil gurunya ya. Ya, terima kasih.